Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Di masa pandemi COVID-19, Bapak doakan semoga anak-anak dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran PJOK, IPA, dan Bahasa Indonesia kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Anak-anakku, berkaitan dengan berolahraga, Bapak akan berikan contoh permainan dengan judul Ambil Benderanya. Berikut cara permainannya. 1. Bagilah siswa menjadi 2 kelompok. 2. Masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. 3. Setiap kelompok menancapkan bendera di areanya dan menjaganya jangan sampai diambil lawan. 4. Saat peluit ditiup, seluruh anggota bergerak ke arah bendera lawan untuk mengambil benderanya. 5. Anggota yang berada di daerah lawan berlari menghindari lawan. 6. Apabila sampai tersentuh, maka yang bersangkutan harus keluar lapangan. Wasit meniup peluit meminta seluruh pemain kembali ke tempat masing-masing. 7. Setelah semua siap kembali, wasit meniup peluit sebagai tanda bahwa permainan dimulai. Begitu seterusnya. 8. Permainan berlangsung sekitar 15 menit. Dan yang terakhir, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil mengambil bendera lawan. Anak-anakku, saat bermain, kamu harus memiliki keterampilan berlari. Perhatikan sikap tubuh ketika berlari berikut ini. Nah, inilah posisi ketika kita berlari. Kepala tegak, tangan agak menggenggam, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Badan tegap, tidak membungkuk. Bahu santai, tidak diangkat. Nah, anak-anak, inilah posisi lari yang baik dan benar. Anak-anakku, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Anak-anak, kalau kita membeli buah nanas, biasanya ada daunnya. Nah, daun tersebut bisa kita potong, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang diberi busa di bawahnya. Nah, nantinya lama-kelamaan akan tumbuh tunas dan akar. Ini adalah cara perkembangbiakan nanas, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Lalu ada bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Anak-anak, inilah cara perkembangbiakan
pada bawang merah, yaitu dengan cara umbi lapis. Selanjutnya, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pohon pisang yang disebut dengan tunas. Tunas tersebut biasanya akan tumbuh di sekitar indukan dari pohon pisang. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Artinya, tidak adanya pertemuan antara benang sari dengan kepala butik. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Anak-anakku, inilah perkembangbiakan vegetatif, yaitu ada dua. Pertama, vegetatif buatan. Yang kedua, vegetatif alami. Perlu kalian ketahui ya, kalau vegetatif buatan yaitu dalam proses perkembangbiakannya memerlukan bantuan, dalam hal ini adalah manusia. Nah, contohnya yaitu dengan cara mencangkok, kemudian setiap batang, kemudian menyambung. Sedangkan kalau perkembangbiakan secara vegetatif alami artinya dalam proses perkembangbiakannya tanpa melalui bantuan manusia. Contohnya akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan gerage. Anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan bacaan berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Anak-anakku, dari bacaan tadi yang terdiri dari 5 paragraf, kita akan menemukan informasi dan ide pokok dari bacaan tersebut. Anak-anakku, informasi dan ide pokok dalam bacaan tadi silakan kalian lihat dalam tampilan berikut ini.
Nah, anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran hari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.